Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Dengan sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Setiap yang menabur dengan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Terlebih kita yang menabur dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita pasti pulang dengan sukacita yang sangat besar. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai 30, 60, 100, bahkan 1000 kali ganda. Maka dengan sukacita kami bawa benih kami Tuhan, dan kami taburkan di ladang-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku.
Penuhi kami dengan hikmat-Mu, untuk kami memahami, untuk kami mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Semua yang percaya siap diberkati. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Haleluya. Prosperous people. Amin. Wow. Malam ke-201. Saya percaya kabarnya tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit. Tidak ada harapan untuk Bapak Ibu Saudara lemah. Gak ada harapan untuk saudara dan saya miskin. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wow. Mari kita buka Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Coba baca sama-sama supaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang nanti saya akan bawa saudara kemana. Roh Kudus akan membawa Anda untuk satu pengertian sambungan dari Kamis yang lalu. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Versi yang lain, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat. Kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Next. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatanmu hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam dirimu. Perhatikan saya, perhatikan saya. Akhirnya saya ingatkan bahwa kekuatanmu hendaknya, perhatikan saya, hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam dirimu. Terakhir kita lihat, udah cukup. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kamu gak mampu tapi Dia mampu. Kamu gak sanggup tapi Dia sanggup. Kamu gak bisa tapi Dia bisa. Amin. Saudara, saat Anda berkata, saya mampu, saya bisa, Tuhan angkat tangan. Sebab yang paling disukai Tuhan dari umatnya adalah saudara dan saya bergantung penuh kepada Dia. Terkhusus saudaraku, Tuhan izinkan Anda mungkin hari ini sedang ada dalam problem, dalam masalah, atau dalam ikatan tertentu, atau dalam keadaan sesuatu yang membuat saudara mungkin hopeless. Tetapi mungkin ada dari antara saudara mungkin mulai berkata, saya bisa, saya mampu dengan kekuatan saya. Saya mencoba mendisiplinkan diri, saya mencoba begini, saya mencoba begini supaya saya bisa. Saya mau katakan, kamu gak mampu, tapi Dia mampu. Dan kalaupun saudaraku, dengar, waktu saya mau tegaskan supaya Anda mengerti, supaya kemampuan, kekuatan yang saudara dan saya terima ini bukan dari saudara. Firman tadi katakan, aku ingatkan supaya kamu tahu, mana lihat, bahwa kekuatanmu hendaknya datang dari kuasa Tuhan. Dari kuasa Tuhan, bukan dari kekuatan kita, tapi dari kuasa Tuhan di dalam dirimu. Sebab apa saudaraku? Dengarkan baik-baik. Sebab Tuhan tahu, dengan kekuatan kita nggak bisa. Dengan kekuatan kita mentaati firman Tuhan, kita nggak bisa. Terbukti Ulangan 28, jika kamu mendengar baik-baik setiap perintah yang kukatakan kepadamu dan melakukannya dengan setia, maka
maka A, B, C, D, E menjadi bagianmu. Pertanyaannya, siapa yang bisa? Anda mencoba mendisiplinkan diri, Anda mencoba dengan kekuatanmu, nggak bisa. Kalau hari ini ada ikatan dalam dirimu, katakan Anda merokok. Anda pengen lepas tapi nggak bisa. Dan Anda ngomong, Tuhan saya mau bertekad. Tetap kamu nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Waktu kamu berserah, Tuhan yang memampukan saudara. Kekuatan Tuhan yang ada dalam diri saudara yang akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu saya sampaikan tentang Mephiboset. Apa yang Mephiboset lakukan sehingga dia menjadi anak raja? Apa yang Mephiboset lakukan sehingga dia, saudaraku, dibenarkan, dikuduskan, ditebus? Apa yang membuat Mephiboset, saudaraku, menerima fasilitas semua yang hilang dikembalikan? Gak ada. Kecuali satu, dia menerimanya. Tahukah Anda pada waktu Daud memanggil Mephiboset, sesungguhnya Mephiboset pun ketakutan. Sekalipun ada berita dari Siba bahwa Daud akan memberikan kindness, Daud akan memberikan kebaikan, tetap kecurigaan, ketakutan masih berkecamuk di dalam hati dan pikiran Mephiboset. Maka kitab Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia. Karena apa? Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan tahu banyak orang datang dengan ketakutan. Takut untuk dihukum. Maka saya mau katakan buat saudara, Roma 8 ayat 1, kamu di dalam Kristus tidak lagi di bawah penghukuman. Kamu menerima pembebasan, kemerdekaan. Bagian saudara dan saya menerima. Katakan amin. Yes. Nah saudaraku, ya, Tuhan paling senang kalau Anda berkata, saya nggak sanggup Tuhan, aku sanggup bagimu. Waktu Anda berkata, Tuhan, aku nggak sanggup melepaskan diri dari ikatan ini, aku sanggup. Waktu saudara berkata, Tuhan, saya nggak mampu untuk mengatasi problem ini, aku mampu. Maka firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak jadi seperti salah seorang anak kecil yaitu selalu bergantung kepada orang tuanya. Anak kecil selalu memandang kepada orang tuanya, dan itu yang Tuhan mau, Anda dan saya bergantung penuh kepada Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, kembali saudaraku, saya mengajak Anda membaca lagi Efesus 6 ayat yang ke-10. Nanti kemudian saya bawa Anda kepada Efesus pasal pertama ayat 16 sampai 20. Saudaraku, ya, mulai dari TB dulu, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus saudaraku, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Bukan dari yang lain. Hendaklah kalian kuat dengan kekuatan yang dari kuasa Tuhan. Wow, kalau Anda kuat dengan kekuatan dari kuasa Tuhan, kuasa Tuhan ini yang memampukan Anda mengatasi dan menang terhadap apapun juga. Amin. Haleluya. Karena Anda dan Tuhan menjadi satu, bersatu. Next saudaraku, lihat. Ya. Akhirnya ingin saya ingatkan bahwa kekuatanmu, maka terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau Anda merasa pintar, Anda merasa cerdas, Anda mengandalkan kehebatan, kekuatan, Anda mengandalkan kepintaran Anda mengandalkan, saudaraku, gelar-gelar Anda, dengar baik-baik, Tuhan angkat tangan. Tapi waktu saudara berkata, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan bisa buat saudara. Tuhan saya nggak mampu mengatasi problem ini. Tuhan paling senang kalau Anda bergantung penuh kepada Dia. Amin. Saya mau katakan, bilang kiri kananmu, Tuhan paling senang kalau saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan. Anak kecil, saudaraku, nggak bisa sendirian. Anak kecil selalu bergantung sama Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada kita, jadilah seperti salah satu dari anak kecil ini. Sebab waktu Anda dan saya menjadi seperti anak kecil,
engkau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Engkau dapat bagian dalam kerajaan surga. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, mana-mana? Aku ingatkan saudaraku supaya apa? Mana? Ya, kok tadi dihilangkan? Efesus 6 ayat 10 terakhir. Efesus 6 ayat 10 cepat. Efesus 6 ayat 10. Nah, akhirnya ingin saya ingatkan bahwa kekuatanmu hendaknya datang dari kuasa Tuhan. Bukan dari yang lain, tapi dari kuasa Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, Efesus 1 sekarang, Efesus 1. Efesus yang pertama. Oke? Versi TB dong, jangan langsung ini, versi TB. Efesus pertama saudaraku. Oke, haleluya. Ya, di bahan ada versi pertama. Ya. Di bahan ada. Ya, haleluya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17-nya. Kita baca sama-sama ayat 17. Haleluya. Puji Tuhan. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, baca sama-sama, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku dengarkan baik-baik, lihat saya. Paulus berdoa supaya saudara dan saya menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus, tenang dulu, jangan amin dulu sebentar. Paulus tidak berdoa supaya Anda mendapatkan berkat. Paulus tidak berdoa supaya Anda menerima kekayaan dari Tuhan. Paulus tidak berdoa supaya kamu menerima mujizat. Perhatikan saya, Paulus tidak berdoa supaya kamu menerima kesembuhan. Tapi Paulus berdoa supaya kamu menerima roh, hikmat, dan pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Dari sini kita lihat, kita tahu banyak dari orang Kristen nggak mengenal Dia dengan benar. Saya ulangi Bapak Ibu, Paulus tidak berdoa supaya kamu menerima jalan keluar. Paulus nggak berdoa supaya kamu menerima kekayaan. Paulus gak berdoa supaya kamu menerima berkat Tuhan. Tapi yang Paulus doakan supaya kamu menerima, mana cepat. Saudaraku, supaya kamu menerima, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Sebab, gak usah dibuka, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, semakin kita mengenal Dia, maka kasih karunia dan damai sejahtera bertambah-tambah. Setuju? Hosea 4 berkata, umatku binasa jika tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, kemiskinan, sakit penyakit, ketakutan, penderitaan, kehancuran diakibatkan karena kurang mengenal Dia. Semakin Anda mengenal Dia, perhatikan baik-baik. Semakin saudara mengenal Dia, maka kasih karunia dan damai sejahtera semakin dilimpah-limpahkan kepada saudara. Nangkap? Haleluya. Maka dalam Efesus yang pertama, ayat yang ke-16 ke-17, kita baca ayat 17, dikatakan demikian, saudaraku, ya, aku meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, dari sini kita tahu banyak orang Kristen gak kenal Dia dengan benar. Sebagai contoh, banyak orang berpikir bahwa perjanjian lama itu adalah Kejadian sampai Maleakhi. Dan kemudian Matius pasal 1, itulah perjanjian baru. Dari situ Anda sudah salah. Sebab perjanjian baru bukan dimulai dari Matius pasal pertama. Tapi yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah salib.
Maka saudaraku, cara menyembah di perjanjian lama, cara sembahyang di perjanjian lama dan perjanjian baru sudah berbeda. Ingat dalam Yohanes 4, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kamu gak akan lagi nyembah di gunung ini. Nenek moyangmu, Yesus ngomong sama orang Samaria, nenek moyangmu berkata kamu menyembah di gunung Samaria. Tapi orang Yahudi menyembah di gunung Moria. Gunung di mana bait suci berdiri, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, tempat di mana Salomo membangun bait suci dan tabut perjanjian ada di bait suci. Disitulah orang Yahudi sembahyang. Di gunung Samaria lah orang Samaria sembahyang. Orang Samaria itu juga bangsa Yahudi juga, orang Israel juga. Ingat bahwa kerajaan Israel terpecah jadi dua setelah Salomo, saudaraku, wafat. Ingat itu? Setelah Salomo wafat, 10 suku bergabung kepada Yerobeam. Dan kemudian 1 suku yaitu Yehuda bergabung ke Rehabeam atau anak Salomo, saudara. Nah, kemudian saudaraku, raja dari Yerobeam bla 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 diganti, ada raja bernama Zimri, itu hanya 7 hari memerintah di Israel, dan kemudian raja Omri. Nah, raja Omri lah yang mendirikan kota Samaria di atas gunung Samaria. Kenapa Samaria namanya? Yang punya gunung namanya Semer, dibeli oleh si Omri, oleh raja Omri, dibangunlah sebuah kota bernama Samaria. Nah, dari sinilah bangsa Samaria itu juga bangsa Israel, saudaraku. Nah, bangsa Israel yang di Samaria sembahyang di gunung Samaria. Bangsa Yahudi sembahyang di gunung di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Sehingga Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Orang-orang Yahudi tempo dulu perjanjian lama kalau sembahyang selalu mengarahkan pandangannya ke kiblat. Kiblatnya mana? Yerusalem. Yesus berkata, itu penyembahan perjanjian lama. Nanti saatnya akan tiba, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di gunung itu, bukan lagi menghadap kiblat, tapi menghadap Allah yang roh dan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Dari sini kita melihat bahwa penyembahannya saja sudah beda. Maka saudaraku, caranya juga berbeda. Orang perjanjian lama, ingat, agama, rutinitas keagamaan, ibadah seperti yang kita lakukan malam ini dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya ulangi saudaraku, umat perjanjian lama sembahyang, beribadah, beragama untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, entah itu berkat, entah itu promosi. Tetapi umat perjanjian baru, saya mengajak Anda untuk mengubah pola pikir. Anda dan saya adalah umat Kristen perjanjian baru. Katakan amin. Anda dan saya bersembahyang, beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sebab Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Siapa yang percaya Tuhan sudah menyediakannya? Kurang tinggi. Kalau setengah berarti setengah diangkatnya. Amin. Katakan dengan saya, Tuhan sudah menyediakan bagi saya. Kurang keras, Tuhan sudah menyediakan bagi saya. Nah, kalau Tuhan sudah menyediakan, bagian saudara hanya mengenal apa yang sudah Tuhan sediakan. Kalau Anda tahu, Anda akan menerimanya. Amin. Maka Paulus berdoa, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18 ayat 18. Pindah-pindah ya. Saudaraku, maksudnya pindah-pindah dari Alkitab langsung ke bahan. Sebenarnya ada semua. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya. 19, baca 1, 2, 3. 19, 1, 2, 3.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan 20. Baca sama-sama, 23. Oke, sekarang saudaraku saya baca versi yang lainnya, FAYH. Dari ayat yang pertama tadi, ayat 16 atau 17, ya, dari 17, ya. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan, loh kok ini Efesus 1 ayat 16 atau 17. Bahan ada. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, gitu maksudnya. Oke, saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Saya senantiasa berdoa bagi saudara serta memohon kepada Allah Bapa yang mulia dan Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberi kepada saudara kebijaksanaan untuk melihat dengan jelas dan mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus itu dan apa, baca sama-sama, dan apa yang telah dilakukannya bagi saudara. Perjanjian lama lebih menekankan apa yang sudah saudara lakukan bagi Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, saudara lebih fokus apa yang sudah Yesus lakukan bagi saudara. Itulah iman kita. Bukan apa yang sudah kita lakukan bagi Yesus, tapi apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Saya mau tanya, apa yang sudah Yesus lakukan bagi saudara? Semuanya sudah dilakukan bagi saudara dan saya. Amin. 17 saudaraku, 17. 17. Haleluya. 17 dibahan, bos. Nah, dibahan. No di sini dibahan. Tolong dibahan, ya. Dibahan. Oke, nggak ada, ya sudah. Saya berdoa supaya hati saudara dipenuhi dengan terang. Baca sama-sama. Sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah disediakannya bagi masa depan yang telah disediakannya. Saya ingin supaya saudara menyadari bahwa Allah telah diperkaya karena sebagai milik Kristus kita telah diberikan kepadanya. 18-nya, FAYH 18-nya. Pun pinter, kita siksak saudara. 1, 2, 3, baca 1, 2, 3. Loh kok ini sama tadi ada kan, sudah, kenapa diulang lagi kita bacanya? Oke, gak apa-apa deh. 19, saudara. Iya, 1, 2, 3. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar. Ingat tadi saya buka dengan Efesus 6 ayat 10. Saya buka dengan Efesus 6 ayat 10. Mana Efesus 6 ayat 10? Nanti kita ngelompat ke sini. Ya, saya ingatkan bahwa kekuatanmu hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam dirimu. Maka saudaraku, kita tidak sanggup, tapi Dia sanggup. Kita tidak mampu, tapi Dia mampu. Kita tidak bisa, tapi Dia bisa. Amin. Ini kekuatan yang ada pada kita, yaitu kekuatan dari Tuhan. Kembali ke Efesus pertama, ayat yang keberapa? 19. Saya berdoa supaya kamu mengerti, baca sama-sama, betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Amin. Kuasa yang besar itulah, ini kuasa yang besar itu yang tadi diberikan pada saudara. Ternyata ayat 20, itu kuasa yang sama yang dipakai Allah, nih lihat, yang dipakai Allah untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menempatkan Dia di tempat kehormatan di surga di sebelah kanan Allah. Perhatikan, Yesus wafat di kayu salib, Dia turun ke dunia orang mati. Nah, untuk membangkitkan Yesus dari kematian, Tuhan pakai kuasa kekuatannya untuk membangkitkan Yesus dari alam maut dan mengalahkan maut. Nah, kuasa yang sama yang dipakai untuk membangkitkan Kristus, kuasa itu yang diberikan kepada saudara dan saya. Tangkap? Amin? Amin? Nah, saudara, maka ayat sebelumnya dikatakan, saya mau supaya kamu mengetahui. Ayat 18-nya. Saya ayat 17, 18 boleh? Cepat. 17, 18. Saya berdoa supaya hatimu dipenuhi dengan terang,
supaya kamu memperoleh pengertian mengenai masa depan yang disediakan bagimu. Jadi tahukah Anda, perjanjian lama, orang Kristen atau orang umat perjanjian lama beribadah supaya mendapatkan masa depan. Orang perjanjian lama melakukan ritual agama di Gunung Moria di Yerusalem, atau sebelumnya di Tabernakel Musa, atau sebelumnya di Kemah Daud. Saudaraku, supaya memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tetapi umat perjanjian baru, kita melakukan ini semua. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita bersembahyang, bukan tujuan memperoleh sesuatu, sebab segala sesuatu sudah disediakan bagi saudara. Nangkap itu. Nah, bagian kita menemukan apa yang sudah Allah sediakan. Amin. Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Versi yang lain coba, BIMK atau ya BIMK, kita lihat. Saya memohon kepada Allah agar Tuhan membuka pikiranmu sehingga menjadi terang. Sekali lagi, Paulus tidak berdoa supaya Tuhan memberikan berkat ekonomi kepadamu. Paulus tidak berdoa supaya Tuhan memberikan masa depan kepadamu. Sebab Paulus tahu masa depan, kemakmuran, keuangan, kesehatan telah disediakan bagimu. Maka Paulus berdoa supaya mata hatimu terang, kamu dibukakan pengertian. Kenapa ini lagi? Tadi. Ya, udah, jangan diubah-ubah. Supaya mata hatimu terang. Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu, membuka hatimu. Supaya terang, supaya kamu mengerti. Kalau matamu terang, hatimu terang, kamu mengerti. Apa yang kalian dapat harapkan dari Tuhan. Juga supaya kamu tahu, baca sama-sama, betapa, baca sama-sama. Lebih keras, 1, 2, 3. Betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Sebentar, sudah atau belum? Sudah atau belum? Sekali lagi, sudah atau belum? Nah, masalahnya apakah Anda tahu? Tuhan sudah menyediakan. Lihat saya. Gak usah dicatat. Lihat ke depan. Jangan dihilangkan tulisannya. Anda perhatikan saya. Maka Paulus memohon agar Tuhan membuka pikiranmu. Malam ini juga angkat tangan, saya berdoa supaya Tuhan membuka pintu hatimu. Ini kalau jemaat tahu ini, gembala gampang, enak saudaraku, gak stres. Gak akan terima, Pak tolong doakan gini, oh enggak. Karena apa? Semua udah disediakan bagi saudara. Halo, Pak tolong Pak, masa depan saya gimana? Lihat, aku berdoa supaya Tuhan membuka pikiranmu menjadi terang, supaya kamu mengerti apa yang kamu dapat harapkan dari Allah yang memanggil kamu. Juga supaya kamu tahu, baca sama-sama, betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi siapa? Amin. Siapa yang menyediakan berkat itu? Allah. Sebentar, saya ngerti ada beberapa orang belum ngerti. Saya tahu karena memang Paulus saja perlu berdoa puasa untuk ini. Karena jemaat biasa hidup dalam perjanjian lama. Sehingga pikiran, pola pikirnya pola perjanjian lama. Pola pikirnya pola kalau aku lakukan begini, Tuhan akan memberikan aku begini. Kalau aku begini, Tuhan akan berikan aku begini. Saya mau kasih tahu. Itu ritual kehidupan beragama umat Israel di perjanjian lama. Begitu Yesus wafat di kayu salib,
sudah selesai. Artinya, fokus kita bukan apa yang kita perbuat kepada Tuhan, tetapi apa yang sudah Yesus buat untuk kita. Yesus mati di kayu salib. Dia menyediakan. Nah, kemudian kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, itulah kuasa yang diberikan Allah kepada Anda untuk hidup. Betapa dahsyatnya. Nangkep saudaraku? Yesus mati di kayu salib, turun ke alam maut. 3 hari dia ada di alam maut, tapi ada kuasa Allah membangkitkan dia dari kematian. Nah, kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian itu diberikan kepada saudara. Amin. Bisa ngerti ya? Kalau diperlukan tenaga sebesar, contoh untuk ngangkat beban berat 1 ton, diperlukan kekuatan 10 Mike Tyson, maka kekuatan 10 Mike Tyson yang sama yang diberikan untuk saudara dalam kehidupan ini. Nangkap ya? Nah, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Maka hari ini nggak ada lagi yang ditundukkan kepala. Anda lebih dari pemenang. Ini kuasa yang membuat saudara sanggup mengatasi kehidupan. Amin. Kembali ke BMK ayat 19-nya. Kita lihat. Ayat 18, betul, 18. Saya minta agar Tuhan membuka pikiranmu menjadi terang, supaya kamu mengerti apa yang kamu dapat harapkan dari Tuhan yang memanggil kamu. Saudara, saya kasih contoh. Anak-anak saya, kalau dia kenal saya, dia bisa mengharapkan apa yang dia bisa harapkan dari saya. Nangkep ya? Kalau saya punya gaji sebulan 20 juta, Revival jangan ngarepin kuliah di luar negeri, itu maksudnya. Tapi kalau saya punya gaji sebulan 2 miliar, Revival Chris Harvest mau ngarepin apa yang bisa dilakukan dengan uang 2 miliar tiap bulan yang saya punya. Kalau di kota ini adalah saya wali kota, maka anak-anak saya bisa mengharapkan apa yang bisa wali kota perbuat. Nah, sekarang kamu dipanggil oleh Raja segala Raja, oleh Tuhan segala Tuhan, yang punya kekayaan tidak terbatas, yang punya kekuatan yang tidak terbatas, yang punya kuasa yang tidak terbatas. Nah, apa yang bisa Anda harapkan dari seorang Raja di atas segala Raja? Itu dia. Nangkap? Apa yang bisa Anda harapkan? Dan berkat apa yang Dia sudah sediakan bagi Anda? Maka saya buka tadi Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kuat dengan kekuatan kita, bukan kuat dengan otak kita, bukan kuat dengan pikiran kita, tapi kekuatan kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Nangkap? Tepuk tangan yang ngerti. Katakan amin. Ayat 19. Ayat 19. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Karena, perhatikan, kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa terus 20 yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Tolong Chris angkat kursi. Angkat. Angkat ke atas. Saya nanya, perlu kuasa, perlu tenaga? Perlu. Oke. Seandainya, sebentar Chris. Seandainya kursi ini, katakan Chris ini Tuhan. Kursi ini bebannya 1000 ton. 1 ton itu 1000 kilo, 1000 ton hitung sendiri. Tuhan memakai kuasanya, angkat. Untuk mengangkat 1000 ton. Nah, kuasa yang sama yang dipakai Tuhan mengangkat 1000 ton ini diberikan kepada saudara hari ini. Amin.
Jadi kalau saya sukses, saya berhasil, saya maju, saya diberkati. Jericho, saya udah kirim sesuatu, kamu masukkan untuk persiapan nanti pas pengumuman. Nah saudara, kalau saya sukses, saya berhasil, saya maju, saya diberkati, apa saya bisa sombong? Kekuatan yang ada pada saya adalah kekuatan Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Semua bercerita tentang Dia. Amin. Apa yang Mephiboset lakukan? Dari Lodebar, lubang kubur, diangkat jadi anak raja. Dari orang tanpa masa depan, diangkat menjadi bermasa depan. Apa yang Mephiboset lakukan? Nothing. Maka 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1:30. Bahan minggu lalu. Dialah hikmat kita. Dialah kebenaran kita. Dialah kekudusan kita. Dan dialah penebus kita. Amin. 1 Korintus 1 ayat 30. Dialah hikmat kita. Dialah kebenaran kita. Dialah kekudusan kita. Dan dialah penebus kita. Maka kalau ada orang berkata, kamu gak cukup pinter untuk kamu bisa berhasil, kamu katakan, dialah hikmatku. Kalau ada orang berkata, iblis berkata, kamu gak cukup layak, kamu gak cukup benar, kita berkata, dialah kebenaran. Kalau ada orang berkata atau setan berkata, kamu gak cukup kudus, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan benar. Kalau saya masuk surga karena saya benar, saya akan masuk surga dengan kepala tegak. Waktu ketemu Yesus, saya akan berkata, halo Yesus, gimana kabarnya? Begitu. Tapi karena saya tahu saya masuk surga karena kebenaran Dia. Begitu ketemu Yesus, saya akan jatuh tersungkur, menyembah, mensyukuri, semua karena anugerah. Kolose 3 ayat 3. Saudara, demikianlah saudara telah mati. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku, Agung Takaryana dari benih papa mama saya yang rentan dengan penyakit, yang rentan dengan kegagalan, yang rentan dengan kemiskinan. Jangan dihilangkan. Kolose 3 ayat 3 masuk bahan, jangan tulisan tadi, bahan ada di bahan. Saudaraku, Agung Takaryana yang lama, bahan, yang sudah mati. Agung Takaryana yang lama, yang keturunan papa mama, yang rentan dengan lemah, yang rentan dengan kefanaan, yang rentan dengan kemiskinan, yang rentan dengan kegagalan, yang rentan dengan penyakit. Baca sama-sama, telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara dan saya ingat, saudara, perhatikan saya. Saudara dan saya tersembunyi di dalam Kristus. Ini saudara, ini Tuhan. Ini saudara, ini Tuhan. Misal, Anda masih lihat tisu putih ini saudara, ini Tuhan. Begitu saya taruh di sini, dapatkah saudara melihat tisu putih lagi? Tidak. Yang Anda lihat siapa? Tuhan. Mephiboset, ada 3 kelompok yang ingin menjamah Mephiboset, yang ingin membunuh Mephiboset. Kelompok Saul, kelompok Filistin, kelompok Daud. Tetapi begitu Mephiboset ada di istana Daud, dia tersembunyi di dalam Daud. Siapa yang ingin menjamah Mephiboset harus melewati Daud. Siapa yang mau menjamah saudara,
Anda biji mata Tuhan harus melewati Tuhan lebih dulu. Anggap. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. You are good, you are great, you are awesome in this place. I lift my heart, I lift my hand to worship you, the great I am. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. You are good, you are great, you are awesome in this place. I lift my heart, I lift my head to worship you, the great I am. You are good, you are great, you are awesome in this place. I lift my heart, I lift my head to worship you, the great I am. To worship you, the great I am. To worship you, the great I Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088.
Tuhan Yesus memberkati.